Halo, selamat pagi anak soleh dan solehah kelas 3 Utsman bin Affan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Yunus tentunya di pelajaran PAI. Silahkan disiapkan dulu ya buku PAI-nya. Sambil menunggu mempersiapkan buku, mari kita buka dulu pelajaran PAI dengan membaca basmalah bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tersebut kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak solehah dan soleh, hari ini Pak Yunus tanyakan dulu untuk tugas yang kemarin Pak Yunus sampaikan, mengerjakan halaman 20 sampai 22 sudah dikerjakan semua ya. Oke, kalau sudah dikerjakan semua, Pak Yunus hari ini hanya menambahkan tentang masih di bab kedua tentang kaifiatus sholat, tentang tata cara sholat. Pak Yunus menyampaikan kalau kemarin sudah Pak Yunus sampaikan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, untuk hari ini hikmah sholat atau manfaat ketika kita menjalankan sholat, hikmah sholat. Ada berapa sih dalam kita mengerjakan sholat, hikmahnya itu ada berapa? Nah, itu ada dalam halaman 19. Silakan dibuka di halaman 19 sambil Pak Yunus terangkan ya. Oke, hikmah yang pertama adalah mencegah dari perbuatan buruk, membuatan keji dan mungkar. Nah, maksudnya bahwa ketika kita menjalankan sholat dengan baik dan khusyuk, maka insya Allah hati kita akan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak berbuat buruk atau jelek. Jadi seperti itu hikmah yang pertama. Seperti halnya dalam surat Al-Ankabut, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu membuktikan bahwa ketika kita menjalankan sholat dengan baik, maka Allah akan menggerakkan hati kita agar tidak berbuat buruk seperti itu. Nah, anak-anakku semua sudah rajin ya, sudah istiqomah ya sholatnya ya, 5 waktunya ya. Alhamdulillah. Yang kedua, mengajarkan disiplin ya. Kenapa mengajarkan disiplin? Karena sholat adalah ibadah yang ada tata caranya, yang ada kaifiahnya, yang itu harus dilakukan. Contoh misalkan sebelum sholat kita harus wudhu terlebih dahulu. Sebelum sholat kita harus berpakaian yang rapi. Sebelum sholat kita harus menghadap ke kiblat. Sebelum sholat kita harus hafal niat dan bacaan sholatnya. Seperti itu, sehingga itu mengajarkan kita agar kita disiplin dalam hal baik itu peraturan yang Allah berikan tentang kaifiah sholat ataupun tentang tata cara dan sebagainya. Nah, itu juga ada ayatnya, surat An-Nisa ayat 103 disebutkan bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Seperti itu. Jadi itu mengajarkan kita disiplin. Lalu hikmah yang terakhir adalah mengajarkan hidup bersih. Kenapa mengajarkan kita hidup bersih? Karena pertama, ketika kita mau sholat, maka tadi sudah Pak Yunus sampaikan harus wudhu dulu, dan wudhu itu adalah membersihkan anggota badan anak-anak semua. Jadi di mana tangan kita dibasuh untuk agar bersih, bagaimana wajah kita dibersihkan, kaki juga dan seterusnya, sehingga itu mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Serta ketika sholat kita juga harus berpakaian yang bersih dan suci. Begitu pula juga tempat yang buat kita sholat. Tidak mungkin kita sholat di tempat yang kotor atau najis. Makanya yang ketiga hikmahnya adalah menjaga hidup kita agar tetap bersih. Seperti itu. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri atau suka dengan kebersihan. Seperti itu.
Nah, itu materi hari ini. Semoga anak-anakku semua bisa menjalankan sholat dengan baik, istiqomah, menjalankan 5 waktunya, dan menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lain seperti itu. Pak Yunus akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok.